Halo semuanya, kembali lagi dalam Plot Film. Kali ini saya akan membahas film dokumenter tentang misi untuk mencari adanya air di planet Mars dengan robot kembar buatan NASA yang bernama Spirit dan Opportunity yang berhasil menjalankan misinya jauh melebihi dari waktu yang direncanakan sampai puluhan tahun dari sebelumnya hanya 30 hari. Mari kita ikuti. Steve Squires adalah ahli geologi yang sudah banyak melakukan penelitian dan perjalanan untuk mempelajari bumi dengan segala isi di dalamnya. Di seluruh tempat di bumi, sampai ia tidak menemukan lagi tempat baru untuk dijelajahi. Hingga suatu saat, ia diperlihatkan gambar planet Mars. Pada saat NASA melakukan penelitian dengan pesawat yang dirancang untuk itu, Steve sangat terpesona melihat gambarnya karena ia belum pernah melihatnya dan bermimpi untuk bisa mendarat di Mars untuk bisa menelitinya. Tapi dia sadar itu tidak mungkin dilakukan, sehingga ia berpikir kenapa tidak dibuat suatu alat atau mesin penjelajah untuk ditempatkan di Mars yang bisa bergerak dan berbepergian dengan kamera dan bisa mempelajari permukaan Mars. Sejak tahun 1983 hingga 1993, selama 10 tahun, Steve membuat proposal tentang idenya kepada NASA, tapi tidak pernah ditanggapi. Sampai-sampai ia mulai kehilangan harapan. Akan tetapi, tiba-tiba ia mendapat telepon bahwa NASA akan menggunakan rancangan yang dibuatnya untuk melakukan perjalanan ke planet Mars. Dan dibuatlah robot tersebut, yang diberi nama Opportunity dan Spirit. Ya, dua robot. Dengan pertimbangan bahwa satu robot akan ditempatkan di ujung planet Mars dan satunya lagi di bagian ujung planet tersebut. Dan alasan lain agar salah satu dari mereka bisa berhasil atau hidup lebih lama. Misi ini ditargetkan berjalan selama 90 hari atau selama 3 bulan. Robot pun mulai dibangun dan dirakit. Waktu peluncurannya pun mulai diperhitungkan dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Dalam proses perakitan robot tersebut, mereka melakukan banyak percobaan-percobaan yang tidak selalu berjalan mulus, bahkan kadang-kadang selalu gagal. Seperti parasut untuk mendarat selalu rusak pada saat percobaan. Hingga pemerintah Amerika sudah tampak gelisah sebagai pendonor atas proyek tersebut. Opportunity dan Spirit merupakan kembar identik yang sengaja dirakit. Akan tetapi, dalam proses pembuatannya, Spirit sering merepotkan karena sering gagal dalam percobaan-percobaan yang dibuat. Tetapi berbeda dengan OP, panggilan Opportunity, yang selalu lancar dalam setiap tes dan juga percobaan-percobaan yang dilakukan. Perlu untuk diketahui bahwasanya misi utama dalam proyek ini adalah menemukan adanya air di planet Mars. Tibalah saat peluncuran yang menguras emosi para pegawai-pegawai yang terlibat di dalamnya. Pada saat proses menuju Mars setelah keluar dari bumi yang sudah diperhitungkan sebelumnya, ternyata Opie dan Spirit menemui rintangan, yaitu semburan matahari atau disebut juga solar fire, hingga membuat perangkat lunak robot kembar tersebut harus diriset dan dinyalakan ulang. Proyek ini sangat penting bagi NASA untuk berhasil, karena 4 tahun sebelumnya, 2 pesawat penjelajah yang diluncurkan oleh NASA gagal total.
satu meledak di atmosfer, dan satunya lagi hancur pada saat mendarat di permukaan planet Mars. Setelah pesawat penjelajah yang membawa Spirit dan juga Opie sampai kepada permukaan planet Mars, penantian yang lama dan juga proses yang menegangkan sebelumnya, awalnya tidak ada tanda-tanda dari robot kembar tersebut, dan mereka di bumi atau pegawai-pegawai di NASA sempat merasa kehilangan atau juga putus harapan. Tetapi tiba-tiba ada sinyal muncul dari planet Mars yang berasal dari robot kembar tersebut, yang membuat mereka di NASA merasa lega. Spirit mendarat pada tanggal 4 Januari 2004, begitu juga dengan Opie yang mendarat dengan lancar. Selanjutnya, Opie dan Spirit mulai menjalankan misinya meneliti permukaan Mars. Dalam proses penelitiannya, Spirit yang sedang melakukan penelitian melihat ada batu besar di hadapannya dan kemudian menempelkan lengan robotnya mengenai batu tersebut, yang membuat mesin perangkat lunaknya tidak berfungsi. Dan Spirit juga tidak memberitahukan masalah tersebut ke NASA. Hingga pihak NASA membangunkan Spirit dengan lagu dari ABBA yang berjudul SOS. Di tempat lain, Opie suatu saat menemukan adanya batu-batu kecil warna hitam yang tertanam pada sebuah daratan atau permukaan planet Mars tersebut. Dan setelah dilakukan scanning atau tes kecil-kecilan, ternyata batu tersebut memiliki komposisi air. Namun, bukan air yang bisa dikonsumsi karena mengandung mineral hematit atau mineral yang sering terbentuk dengan adanya air, seperti air aki motor. Spirit yang tadi belum bangun juga walaupun telah diberikan lagu dari ABBA, pihak NASA sudah mulai khawatir dengan Spirit karena tidak mau menerima perintah. Hingga akhirnya para kru dari NASA menyuruh Spirit untuk meriset programnya apapun yang terjadi. Dan ternyata rencana tersebut berhasil, di mana Spirit esok harinya kembali hidup dan sudah kembali normal. Menurut para staf di NASA, sebenarnya perkiraan 90 hari adalah perhitungan baterai yang terpasang pada kedua robot kembar tersebut. Makanya, jika memang robot tersebut bisa hidup lebih dari 90 hari, maka misi tetap dijalankan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi dari planet Mars. Ternyata, robot kembar tersebut masih berjalan dengan baik dan berfungsi dengan bagus. Makanya, misi tetap dijalankan. Suatu ketika, Opie melihat dari kejauhan badai petir mendekat, yang mereka sebut sebagai setan debu karena sangat tinggi dan besar. Orang-orang di NASA sudah ketakutan kalau setan debu akan menghancurkan dan menggulung Opie dan Spirit. Ternyata, waktu setan debu itu semakin dekat dan mengenai Opie, bukan kerusakan yang dialami, tapi setan debu itu justru membersihkan segala debu yang menempel di badan robot Opie, yang membuat Opie dan juga Spirit kembali seperti baru dan juga bersih. Hingga orang-orang di NASA sangat heran melihatnya. Ada satu tempat yang sangat ingin dituju oleh orang-orang yang bekerja di NASA, yaitu yang disebut Kawah Endurance, suatu lubang yang sangat besar di permukaan planet Mars, dan bermaksud meminta Opie untuk turun dan memeriksa sesuatu yang bisa dipelajari. Tetapi beberapa ahli di NASA menolak karena medan yang sangat berbahaya. Sehingga mereka membuat simulasi di bumi agar mengetahui cara yang baik untuk bisa menuruni dan masuk ke kawah tersebut. Dan Opie juga dibekali pengetahuan sendiri untuk mendeteksi bahaya. Jadi, pada saat Opie mulai menuruni kawah tersebut dan tiba-tiba berhenti persis di depan batu besar
yang jaraknya sangat tipis dengan badan Opie. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan menuju kawah, ternyata diketahui bahwa Opie sebenarnya cuma berjalan di tempat karena rodanya terjebak di dalam pasir. Sehingga orang-orang di NASA mulai berpikir bagaimana mengeluarkan Opie dari pasir tersebut. Lalu orang-orang di NASA pun mulai membuat simulasi di bumi. Masalah lain mulai muncul, di mana pasir yang dijalani Opie bentuknya sangat halus, sama seperti tepung. Sehingga para ahli menyatakan jalan satu-satunya adalah dengan berjalan mundur. Lalu Opie pun diperintahkan untuk berjalan dengan kecepatan penuh. Dan akhirnya Opie berhasil keluar dan melanjutkan perjalanan. Hingga saat itu, perjalanan Opie dan juga Spirit sudah berjalan 2,5 tahun dari 90 hari yang telah direncanakan. Hingga orang-orang di NASA pernah melakukan pertaruhan. Berapa lama lagi Opie akan bertahan? Ternyata Opie dan Spirit terus bertahan. Meskipun Spirit harus mulai berjalan mundur karena roda kanan depannya macet. Badai besar dan panjang bisa dilalui Opie dengan cara menonaktifkan atau mematikan sistemnya sendiri secara mandiri ketika sudah malam dan juga ketika ada badai. Dan Opie terus bertahan selama 3,5 tahun sampai masyarakat luas di Amerika sangat senang dan bangga pada proyek ini. The traffic once again is heavy today. Pada saat menjalani tahun kelimanya, Spirit yang sudah berjalan mundur karena rodanya rusak, semakin lama semakin banyak mengalami kerusakan hingga Spirit terjebak dalam pasir dan sulit berjalan. Dan di saat yang sama, musim dingin telah datang dan menghampiri Spirit. Spirit dengan kemampuan yang dirancang untuk bisa menonaktifkan sendiri sistemnya agar bisa melalui musim dingin tersebut yang bisa merusak sistemnya. Ternyata Spirit setelah matahari terbit dan musim dingin telah berlalu, Spirit tak juga bangun. Walaupun orang-orang di NASA telah memberikan perintah, Spirit telah tiada. Semua orang di NASA merasa kehilangan Spirit layaknya seorang teman, meskipun sebenarnya dia adalah robot. Misi Spirit berakhir pada tanggal 25 Mei 2011. Atau hidup selama 7 tahun lebih di planet Mars dari 90 hari yang telah direncanakan. Dan kini tinggal Opie yang masih hidup menjalankan misi mencari sumber air di planet Mars. Setelah itu, ternyata masih ada kawah yang jauh lebih besar daripada kawah Crater tadi, yaitu yang dinamakan kawah ND4. Namun jaraknya sangat jauh, di mana para pekerja di NASA berpikir mereka mungkin sudah mati ketika Opie sampai di kawah tersebut. Mereka pun tetap melanjutkan misinya, di mana Opie yang sudah kelihatan semakin tua mulai mengalami kerusakan, yaitu sendi-sendinya mulai kaku dengan badan yang sudah mulai usang. Begitu juga dengan ikatannya sudah mulai berkurang. Sehingga pegawai di NASA meminta sebelum Opie tidur untuk mengirim data terlebih dahulu ke kantor NASA untuk melindungi data-data yang sudah terkumpul. Setelah memasuki tahun ke-9, Opie akhirnya tiba di pinggir kawah yang paling besar itu yang bernama ND4 dan mulai meneliti batu-batu di sana. Di sana, Opie menemukan unsur batu yang terjadi karena adanya kandungan air. Dan berita baiknya, air itu bisa diminum oleh umat manusia. Yang membuat para peneliti di NASA sangat bahagia, karena itulah yang mereka cari. Dan mereka pun mulai membuat kesimpulan bahwa dahulu
planet Mars memang tempatnya makhluk hidup. Opie sendiri meneliti kawah tersebut selama 4 tahun, sehingga total misi yang telah dijalankan oleh Opie sudah berjalan hingga 13 tahun. Memasuki tahun ke-14, Opie yang sudah semakin tua dan punya penyakit gejala sendi, radang rematik, dan juga sedikit pelupa. Opie juga mulai berjalan pelan. Kemudian, para pekerja di NASA berpikir, bagaimana jikalau Opie bersuah foto atau selfie untuk melihat bagaimana bentuknya sekarang setelah 14 tahun sejak tiba di planet Mars. Mereka pun memerintahkan Opie untuk bersuah foto. Tetapi, karena lengan Opie sudah tidak bagus lagi, karena sudah tua, makanya Opie hanya bisa mengambil foto sendiri tanpa harus menggerakkan lengannya. Dan hasilnya, gambar yang diambil secara terpotong-potong. Dan kemudian, hasil itu para pegawai di NASA kemudian menggabungkan dan juga menyatukan, hingga terlihatlah gambar Opie seutuhnya, walaupun tidak begitu tajam. Perjalanan selanjutnya terlihat ada datang badai debu yang berbeda dari biasanya dan menghampiri Opie. Opie memiliki sistem mandiri, ia pun mulai menonaktifkan mesin dan juga perangkatnya agar bisa melindungi diri dari badai tersebut. Setelah cuaca kembali normal, para pekerja di NASA mulai membangunkan Opie. Tetapi tidak ada reaksi apapun dari Opie. Mereka pun terus mencoba dan mencoba hingga 60 hari atau 2 bulan, kemudian 3 bulan, lalu 6 bulan, tetap terus dicoba. Dan juga tetap tidak ada kontak dari Opie. Para pegawai mulai menyadari kalau ini akan menjadi akhir misi dari Opie. Kantor pusat NASA akhirnya melakukan panggilan terakhir kepada Opie. Namun, tetap tidak ada tanggapan. Mereka pun sudah siap untuk merelakannya. Setelah kisah hebat tersebut, NASA kemudian membangun kembali penjelajah yang baru yang bernama Perseverance dan menerbangkannya ke planet Mars. Opie hidup 15 tahun 3 bulan dari 90 hari yang direncanakan. Opie bagi mereka merupakan sahabat, teman, dan juga dianggap seperti anak sendiri bagi para pekerja dan para pembuat Opie, terutama bagi Steve Squyres. Good night, Opie. Demikian plot cerita kali ini, semoga Anda terhibur.